Cryptocurrency akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang hangat dan pembahasan yang menarik bagi anak muda karena menghasilkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Namun, apakah kamu tahu apa itu cryptocurrency secara umumnya? Sebenarnya cryptocurrency merupakan mata uang digital yang tidak ada bentuk fisiknya, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk cryptocurrency. Namun, cryptocurrency adalah mata uang digital yang hanya berada di komputer atau berada di internet, di mana mereka tersusun atas kriptografi. Nah, kalau kita bahas secara mental tentang cryptocurrency, saya rasa tidak berhubungan dengan judulnya, maka di video ini kita hanya membahas secara umum saja bahwa cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dicetak secara terbatas di internet atau di komputer, sehingga kelangkaan yang terjadi karena demand yang besar atau permintaan yang besar membuat mata uang cryptocurrency menjadi sangat mahal jika ditukar dalam currency atau mata uang lain. Kelangkaan yang terjadi ya karena memang banyaknya orang yang mencari cryptocurrency dalam waktu yang sama di seluruh dunia, sehingga harganya menjadi sangat mahal. Nah, apakah kenaikan harga tersebut akan terus terjadi? Tentu saja tidak. Dalam waktu tertentu harganya akan turun drastis. Bahkan ketika uang tersebut memang sudah dilepas oleh para pemilik di puncak harga tertinggi, maka harganya akan hancur dan turun dalam waktu yang singkat. Nah, volatilitas yang sangat ekstrim pada cryptocurrency membuat cryptocurrency merupakan investasi yang tidak direkomendasikan karena sangat beresiko tinggi. Nah, kalau kita menilai halal dan haramnya daripada cryptocurrency, bagaimana? Bagi teman-teman yang muslim atau yang beragama Islam, cryptocurrency pada zaman Nabi ataupun dalam Al-Quran memang tidak dibahas karena pada masa itu belum ditemukan yang namanya cryptocurrency. Namun pada masa Nabi Muhammad SAW ada transaksi yang disebut transaksi ijon, di mana transaksi tersebut adalah transaksi di mana buah yang ada pada pohon belum jatuh namun sudah dibeli, atau belum matang bahkan belum berbuah pun sudah dibeli terlebih dahulu oleh pengepul. Nah, orang yang memiliki tanaman tersebut menjual dalam harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan hasilnya nanti kita belum tahu apakah nanti berbuah banyak atau berbuah sedikit, atau matang sempurna atau tidak matang sempurna, kita belum tahu. Nah, ketidakpastian itu disebut dengan jahalah, atau ketidakpastian yang nanti menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Nah, jahalah yang terjadi pada transaksi ini menyebabkan adanya muhatoroh. Muhatoroh itu spekulasi atau untung-untungan. Dalam waktu tertentu mereka membeli dengan penuh spekulasi, apakah nanti untung atau rugi kita nggak tahu, spekulasi aja, untung-untungan. Nah, itu disebut muhatoroh. Nah, cryptocurrency sama bentuknya seperti transaksi ijon, karena kita nggak tahu kita membeli cryptocurrency ke depan akan untung atau tidak, kita juga tidak akan mengetahuinya karena itu semua bergantung terhadap orang-orang yang bersama-sama mencari cryptocurrency. Apakah permintaan banyak, orang yang nyari banyak atau sedikit, kita nggak tahu waktu ke depan. Kita tidak bisa memprediksi masa depan ya. Maka transaksi tersebut juga termasuk transaksi ijon yang hukumnya muhatoroh, yang hukumnya haram karena penuh dengan spekulasi atau untung-untungan, muhatoroh, dan terdapat ketidakpastian di sana atau disebut dengan jahalah. Dan transaksi tersebut haram karena termasuk dalam transaksi yang haram, transaksi yang diharamkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya transaksi ijon termasuk transaksi yang haram dan diharamkan. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang muslim atau yang beragama Islam sekarang sudah tahu ya bagaimana hukumnya cryptocurrency yang sekarang sedang menjadi pembahasan yang hangat atau pembahasan yang menarik bagi anak muda karena menguntungkan dalam waktu yang singkat, namun hukumnya juga harus diperhatikan karena dengan bagaimanapun teman-teman memperoleh banyak uang, jika uang tersebut diperoleh dalam cara yang tidak benar atau tidak halal, maka habisnya juga akan sangat cepat dan bahkan tidak berasa kalau kita telah memperoleh banyak uang. Itu banyak pengalaman yang di-share di YouTube, pasti teman-teman mendengar hal yang sama. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Sebagai anak muda kita minim dengan pengalaman, namun dengan berbagi dengan video seperti ini kita bisa bertukar pengalaman sehingga seolah-olah kita memiliki pengalaman yang sama. Itu Mas Tegi Setiari, bye-bye.